Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sorta Hotmali Patricia, absen 20 dari kelas 2C D3 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 9 tentang proses costing. Izin share screen ya, Bu. Jadi, yang pertama, bagaimana perbedaan sistem perhitungan biaya berdasarkan proses berdasarkan proses dan pesanan. Jadi yang pertama berdasarkan pesanan dulu, produksi berdasarkan pesanan khusus atau custom order. Jadi setiap pesanan dibuat sesuai permintaan pelanggan tertentu, misalnya pembuatan pakaian seragam atau perabot. Tidak ada produk yang benar-benar identik satu sama lainnya. Kedua, setiap pesanan memiliki spesifikasi berbeda. Jadi, tiap pesanan itu mempunyai rancangan, ukuran, bahan, dan waktu pengerjaan yang berbeda. Sehingga biaya produksi harus dicatat terpisah untuk tiap pekerjaannya. Yang ketiga, biaya dikumpulkan per pesanan menggunakan kartu biaya pesanan. Jadi, kartu biaya pesanan menjadi dokumen utama yang mencatat bahan baku, tenaga kerja, dan overhead yang digunakan untuk pesanan tertentu. Yang keempat, biaya per unit sama dengan total biaya pesanan dibagi jumlah unit pesanan. Jadi setelah pesanan selesai, total biaya dapat dikumpulkan lalu dibagi dengan jumlah produk dalam pesanan tersebut untuk mengetahui harga pokok per unitnya. Selanjutnya, biaya produksi dipisahkan menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Jadi, biaya langsung ini terdiri dari bahan baku dan tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya tidak langsung, itu BOP, yaitu dibebankan berdasarkan tarif yang ditentukan sebelumnya. Biaya langsung ini bisa ditelusuri langsung ke pesanannya. Sedangkan biaya tidak langsung, seperti listrik atau pengawasan, dibebankan menggunakan tarif yang sudah dihitung sebelumnya. Selanjutnya, kita akan melihat perbedaan dari berdasarkan proses. Yang pertama, produksi dilakukan secara kontinu dan berskala besar. Jadi, produksi ini berjalan terus-menerus tanpa henti, biasanya menggunakan mesin dan alat produksi otomatis seperti industri gula, semen, atau minyak. Yang kedua, produk yang dihasilkan seragam atau homogen. Jadi setiap unit produk yang dihasilkan ini sama satu sama lainnya. Sehingga biaya rata-rata per unit bisa dihitung dengan mudah. Selanjutnya, biaya dikumpulkan per departemen atau per proses. Karena produk melewati beberapa tahap, misalnya penggilingan, pencampuran, atau pengepasan, jadi biaya dikumpulkan di tiap departemennya, bukan per pesanannya sendiri. Selanjutnya, biaya per unit berdasarkan proses sama dengan mencari total biaya periode dibagi jumlah unit yang diproduksi. Karena semua biaya digunakan untuk proses produksi yang sama,
Jadi, pemisahan rinci ini, ah, jadi pada akhir periode, biasanya setiap bulan total biaya dikumpulkan lalu dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan dalam periode tersebut untuk menentukan biaya tersebut. Selanjutnya perbedaannya yang kelima, biaya produksi tidak harus dipisahkan antara langsung dan tidak langsung. Jadi, karena semua biaya digunakan untuk proses produksi yang sama, pemisahan rinci antara biaya langsung dan tidak langsung tidak terlalu perlu diperhatikan. Selanjutnya ada dokumen sumber, yaitu laporan produksi per departemennya. Jadi laporan ini mencatat jumlah unit yang masuk, diproses, dan keluar dari setiap departemen serta biaya yang dikeluarkan. Makanya, dokumen sumber ini adalah penting untuk laporan produksi per departemennya. Dan yang terakhir, BOP dibebankan sebesar biaya aktual selama periode. Jadi, dalam sistem ini, overhead pabrik dibebankan berdasarkan jumlah biaya yang benar-benar terjadi selama periode berjalan, bukan berdasarkan tarif yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, soal nomor 2, jelaskan perlakuan perhitungan biaya berdasarkan proses untuk akuntansi bahan baku, BTKL, dan BOP. Yang pertama, yang pertama, bahan baku dibebankan ke departemen, bukan ke pesanan. Yang kedua, bukti permintaan bahan digunakan untuk pengendalian, bukan pembebanan langsung. Yang ketiga, jika tidak diberi harga permintaan, biaya dihitung di akhir periode menggunakan metode persediaan periodik. Dan yang terakhir, BB digunakan itu bisa dicari dengan persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir. Jadi, perlakuan perhitungan biaya ini dari bahan baku adalah dalam sistem biaya proses tidak ditelusuri ke pesanan tertentu, melainkan ke departemennya. Oleh karena itu, pencatatannya lebih sederhana. Kita hanya perlu tahu total bahan yang digunakan selama periode, bukan tiap pesanannya. Jadi perhitungan ini dilakukan dengan menambah pembelian ke persediaan awal dan mengurangi persediaan akhir. Contohnya bisa ada di kita ilustrasikan BB di Departemen Pemotongan sebesar $13.608, BB Departemen Perakitan $7.296, dan ayat jurnal untuk mencatat pengeluaran BB di kedua departemen ini yaitu BDP pada Departemen Pemotongan $13.608, BDP pada Departemen Perakitan $7.296. Jadi BDP tersebut diletakkan di debit dan kreditnya bahan baku sebesar akumulasi dari kedua departemen tersebut, yaitu $20.904. Selanjutnya, ada BTKL, perhitungan biaya BTKL. Jadi yang pertama, biaya tenaga ditelusuri ke departemen bukan ke pesanan, sama seperti bahan baku. Yang kedua, menggunakan kartu absensi atau kartu jam kerja harian. Yang ketiga, gaji didistribusikan ke departemen melalui ayat jurnal ikhtisar. Jadi, dalam biaya proses, kita tidak perlu menghitung tenaga kerja per pesanan, karena pekerjaan itu bersifat berulang. Cukup kita identifikasi berapa total tenaga kerja di antara departemen-departemennya.
Jadi data ini bisa kita ambil di kartu absensi atau kartu jam kerja hariannya. Kita bisa contohkan di perhitungannya, kita asumsikan Departemen Pemotongan 500 jam dengan tarif per jamnya $10. Jadi menjadi $5.000. Sedangkan Departemen Perakitan 921 jam, tarifnya $10. Jadi menjadi $9.210 untuk Departemen Perakitan. Kita jurnal BDP Departemen Pemotongan dan BDP Departemen Perakitan pada debit dan beban gaji pada kredit. Sebesar 5.000 untuk Departemen Pemotongan, $9.210 untuk Departemen Perakitan, dan beban gajinya adalah akumulasi dari kedua departemen tersebut, yaitu $14.210. Selanjutnya, ada BOP. Jadi, BOP atau biaya overhead pabrik dikumpulkan di akun pengendali dan buku pembantu per departemennya. Terus, menggunakan tarif overhead yang ditentukan sebelumnya. Dan yang terakhir, BOP dibebankan tiap bulan berdasarkan tingkat aktivitas produksi. Jadi, overhead pabrik seperti listrik, bahan terlangsung, dan gaji supervisor dikumpulkan per departemennya. Karena biaya aktual selalu berfluktuasi, digunakan tarif overhead yang sudah ditentukan sebelumnya, agar pembebanan lebih stabil. Dan tarif ini dikalikan dengan dasar aktivitas, misalnya jam tenaga kerja atau jam mesin, untuk menentukan biaya per departemennya tiap bulan. Kita bisa contohkan dengan, jadi kita asumsikan jurnal biaya overhead aktual terjadi di bulan Januari itu, pengenali overhead pabrik pada debitnya itu akumulasi dari utang usaha $7.400, akumulasi penyusutan mesin $5.700, asuransi dibayar di muka $500, bahan baku $1.700, beban gaji $5.600. Jadi pengendali overhead pabriknya yaitu $20.900. Lalu pada departemen pemotongan ini memakai jam mesin, yaitu dengan tarif $7,60 per jam mesinnya. Dan Departemen Pemotongan menghasilkan 1.040 jam mesin. Nah, jadi 1.040 itu dikali tarif menghasilkan $7.904. Sedangkan Departemen Perakitan memakai tarif jam TKL, yaitu $12 per tarifnya, per jamnya. Dikali 921 jam TKL yang ada di Departemen Perakitan. Lalu dapat nilai sebesar $11.052. Kita jurnal dengan BDP pada Departemen Pemotongan sebesar $7.904, BDP Departemen Perakitan $11.052, dan BOP dibebankannya itu adalah akumulasi dari kedua departemen tersebut, yaitu $18.956. Kita bisa mencari selisihnya dari BOP dibebankan dan BOP aktual dengan cara dikurangkan, yaitu menghasilkan $1.944 atau underapplied karena terlalu rendah. Selanjutnya, selanjutnya kita jelaskan cara menyusun laporan biaya produksi pada proses costing dengan perhitungan yang lengkap baik metode FIFO maupun average. Jadi kita langsung saja ke metode average dulu.
Jadi, kita asumsikan, kita ilustrasikan, data produksi bulan Januari. Yang pertama, jumlah unit di BDP, persediaan awalnya, Departemen Pemotongan 100, Departemen Perakitan 180. Jumlah unit dimulai di Departemen Pemotongan 600, dan jumlah unit ditransfer ke Departemen Perakitan 500. Sedangkan jumlah unit diterima dari Departemen Pemotongan ke Perakitan 500, dan jumlah unit ditransfer ke persediaan barang jadi dari Perakitan 580. Sehingga jumlah unit di BDP persediaan akhir di Departemen Pemotongan 200, di Departemen Perakitan 100. Lalu, penyelia dari masing-masing departemen melaporkan bahwa persediaan akhir barang dalam proses adalah 60% selesai untuk bahan baku di Departemen Pemotongan dan 100% untuk bahan baku di Departemen Perakitan. Persediaan akhir adalah 20% untuk selesai di tenaga kerja Departemen Pemotongan dan 70% Departemen Perakitan. Sedangkan untuk overhead pabriknya, 40% di Departemen Pemotongan dan 70% di Departemen Perakitan. Jadi kita bisa mendapatkan data-data ini, BDP pada persediaan awal, BB-nya pada Departemen Pemotongan 1.892, BTKL yang $400, sedangkan BOP-nya $756. Sedangkan perakitannya, biaya dari departemen sebelumnya atau dari Departemen Pemotongan adalah 8.320. Sedangkan BB-nya 830, BTK-nya 475, dan BOP-nya $518. Biaya yang ditambahkan ke proses selama periode berjalan yaitu BB sama dengan $13.608, BTKL-nya $5.000, BOP-nya $7.904 di Departemen Pemotongan. Sedangkan di Departemen Perakitan, BB-nya $7.296, BTKL-nya $9.210, BOP-nya $11.052. Unit yang ditransfer dari Departemen Pemotongan ke Departemen Perakitan yaitu 500 unit. Sedangkan persediaan akhir BB 200 unit dikali 60% sama dengan 120 unit ekuivalen. Sedangkan BTKL-nya 200 unit dikali 20% sama dengan 40 unit ekuivalen. Dan BOV-nya 200 unit dikali 40% sama dengan 80 unit ekuivalen. Jadi, kita bisa ngambil data persediaan akhir di Departemen Pemotongan dengan cara unit ekuivalen ditransfer keluar pada BB 500, BTKL 500, BOP 500. Sedangkan di persediaan akhir, BB 120, BTKL 40, BOP 80. Kita bisa mendapatkan total unitnya ditambahkan semua untuk BB 620, BTKL 540, BOP 580. Lalu kita mencari biaya per unit ekuivalen. Dengan cara biaya di persediaan awal, kita tambah selama periode berjalan. Lalu kita ketemu biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Dan biaya dipertanggungjawabkan ini kita bagi dengan unit ekuivalen yang sudah kita cari di atas. Lalu mendapatkan hasil biaya per unit ekuivalen. Begitu juga BTKL dan BOP. Setelah data-data itu sudah lengkap, kita bisa membuat laporan biaya produksi untuk Departemen Pemotongan. Kita masukkan schedule kuantitasnya, persediaan awal dimulai di periode ini, ditransfer ke Departemen Perakitan, persediaan akhirnya, biaya dibebankan ke departemen, dan biaya dipertanggungjawabkan sebagai berikut. Ini semua kita tinggal masukkan sesuai di atas. Lalu kita bisa ketemu total biaya dipertanggungjawabkannya 29.600, sedangkan ditransfer ke Departemen Perakitannya unitnya 100, persentasenya 100%, unit ekuivalennya 500, biaya per unitnya dapat dari unit ekuivalen dibagi
didapatkan $550. Jadi total biayanya $25.000 dari di, ditransfer ke Departemen Perakitannya sebesar $25.000. 29.600 ini didapat dari 25.000 ditambah 4.600. Sedangkan 4.600 adalah akumulasikan dari unit ekuivalen di persediaan akhir BDP. Lalu kita buat jurnalnya yaitu BDP di Departemen Perakitan pada BDP di Departemen Pemotongan sebesar 25.000. Dari sini. Lalu kita mencari data-data untuk dibuat di laporan biaya produksi Departemen Perakitan. Pertama-tama kita mencari persediaan akhirnya. Unit ekuivalen ditransfer keluar dari departemen sebelumnya 580. BB di BTK dan BB pun sama. Unit ekuivalen di persediaan akhir 100 pada departemen sebelumnya, BB 100, BTK dan BB 70. Totalnya kita jumlah semua. Lalu kita mencari rata-rata tertimbang untuk mendapatkan biaya per unit ekuivalennya. Dengan cara biaya persediaan awal ditambah biaya selama periode berjalan. Mendapatkan total biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Lalu kita bagi dengan unit ekuivalen yang sudah kita cari di atas ini. Menghasilkan biaya per unit ekuivalennya. Lalu kita membuat laporan biaya produksinya dengan menambahkan data-data yang seperti di atas. Persediaan awalnya 180, diterima dari Departemen Pemotongan 500. Sedangkan ditransfer ke barang jadi 100%, BTK-nya 70%, BOP-nya 70% juga. Lalu biaya dibebankan ke departemennya, sama seperti yang di atas, kita tinggal masukkan total biayanya dari biaya departemen sebelumnya, BB, BTK, dan BUP. Lalu menghasilkan total biaya di persediaan awal. Biaya ditambah selama periode berjalan juga kita tinggal masukkan. Lalu kita mencari biaya per unitnya dengan cara total biaya dibagi unit ekuivalennya. Sedangkan biaya dipertanggungjawabkan sebagai berikut. Sama seperti data di atas, kita tinggal masukkan unitnya, persentase penyelesaiannya, unit ekuivalennya, dan biaya per unitnya. Lalu kita mencari total biaya keseluruhannya. Jadi, total biaya dipertanggungjawabkan ini hasil dari di- total biaya yang ditransfer ke barang jadi, ditambah total biaya BDP persediaan akhir. Menghasilkan $62.701. Dengan jurnal yaitu persediaan barang jadi pada BDP di Departemen Perakitan sebesar $54.317. Vivo hampir sama, jumlah unit di BDP persediaan awal, maaf, jumlah unit di BDP persediaan awalnya pemotongannya 100, perakitan 180. Ini kami ngambil data dari kasus ini saya ngambil data dari sebelumnya yang average. Untuk data produksi dan data biaya, ini sama seperti itu, seperti sebelumnya. Dan biaya ditambahkan juga sama. Untuk untuk persediaan untuk unit ekuivalen periode berjalan di Departemen Perakitannya yang membedakannya, kita sudah mendapatkan total unit, lalu kita kurangi dengan persediaan awal. Itu yang membedakan antara FIFO dan average. Lalu kita ketemu unit ekuivalen dari biaya periode berjalan.
Lalu kita cari biaya per unit ekuivalennya. Ini juga membedakannya di average ada total biaya yang harus dipertanggungjawabkan dibagi dengan unit ekuivalen. Sedangkan di Vivo, biaya ditambahkan selama periode berjalan dibagi dengan unit ekuivalen lalu ketemu biaya per unitnya. Itu yang membedakan. Seperti BB 13.608 dolar dibagi 540 yaitu unit ekuivalen dari atas ini menjadi 25,20 dolar per unitnya. Lalu kita bisa melihat data-data lalu memasukkan ke tabel laporan biaya produksi. Seperti tadi, tetapi yang membedakan adalah di sini ada dimulai dan diselesaikan di periode berjalan, yaitu ini adalah total semua dari BB, BTKL, dan BP, sorry, salah. Ini adalah dimulai dan diselesaikan di periode berjalan. Jadi, eh, dimulai dan diselesaikan di periode berjalan ini ada 400 unit, presentasinya 100, dan unit ekuivalennya 400. Sehingga biaya per unitnya 50,40 unit. Sorry, 50,40 dolar. Dan kita bisa mencari total biaya yang ditransfer ke Departemen Perakitan dari total dimulai dan diselesaikan di periode berjalan ditambah total ditransfer ke Departemen Perakitan. Lalu sama BDP presiden akhir dan total biaya dipertanggungjawabkan sama seperti tadi dari depart total biaya yang ditransfer ke Departemen Perakitan ditambah total BDP persediaan akhir menjadi 29.600 dolar. Sedangkan jurnalnya sendiri, BDP di Departemen Perakitan pada BDP di Departemen Pemotongan sebesar 24.960 dolar. Sila dari sini. Lalu kita mencari data-data untuk membuat laporan biaya produksi di Departemen Perakitan. Biaya di yang pertama kita mencari unit ekuivalen dari biaya periode berjalan. Jadi unit ekuivalen di persediaan awal kita 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 tambahkan dengan unit ekuivalen yang dimulai dan diselesaikan di periode berjalan, lalu kita tambahkan unit ekuivalen di persediaan akhir. Ketemu unit ekuivalen di biaya periode berjalan. Contohnya seperti BB di persediaan awal 108, ditambah unit yang dimulai dan diselesaikan 400. Sedangkan unit ekuivalen di persediaan akhir 100. Jadi 108 ditambah 400 ditambah 100 menjadi 608. Sedangkan biaya ditambahkan selama periode berjalan ini, kita bisa mengambil dari data sebelumnya, yaitu 24.960, dibagi dengan unit, yaitu yang kita cari di atas ini, 500. Dan kita mendapatkan biaya per unit ekuivalennya dengan cara biaya ditambahkan selama periode berjalan dibagi dengan unit ekuivalen. Begitu juga dengan BB dan BTKL dan BUP. Hampir sama laporan biaya produksi juga, hanya yang membedakan angkanya saja untuk eh, unitnya dan tarif biaya per unitnya. Untuk caranya sendiri hampir sama semua, yang membedakan hanya angka. Jadi total biaya dipertanggungjawabkan ini 62.661 dari 54.159 yaitu total biaya ditransfer ke Departemen Perakitan ditambah 8.502 dari total biaya BDP persediaan akhir. Lalu jurnalnya sendiri yaitu Presiden Barang Jadi karena akan dari Departemen Perakitan ditransfer ke Barang Jadi. Jadi jurnalnya Persediaan Barang Jadi pada BDP di Departemen Perakitan sebesar 54.159 dari sini.
Baik, terima kasih eh, atas perhatiannya. Maaf kalau saya ada salah kata dan suka keliru untuk membacanya. Terima kasih, Bu. Selamat pagi.